bicara mengenai satu jenis, pangan, yaitu kedelai yang setiap hari, produknya kita makan. Di setiap rumah pasti ada tahu dan tempe ya. Tapi apakah kita tahu bagaimana pengembangan kedelai untuk ketahanan pangan khususnya di Indonesia? Hadir hari ini narasumber Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Medi. Selamat datang. Selamat pagi, terima kasih Bu. Terima kasih juga sudah berkenan hadir di sini. Baik, kita akan mulai mengenai bincang-bincang siapa Dr. Medi. Ya, izin Enggak, Pak Dekan. iya, Saya ingin tahu nih, Pak Dekan ahli di bidang pertanian, khususnya disertasinya tentang kedelai ya Pak ya. iya, Apakah memang cita-cita sejak kecil jadi ahli pertanian atau seperti apa itu Pak? iya. Dulu ketika sebelum masuk ke perguruan tinggi Mhm, pertanian, mhm. cita-cita saya itu sebetulnya orientasinya ke fisika, ke optik. Oh, jauh ya? Iya, jauh. Nah, tapi kemudian saya berpikir pada waktu itu saya mikirnya begini, saya ingin cari sekolah yang terus nggak usah kos. Hmm, Nah, kebetulan saya dulu bukan dari Bandung, dari mhm, Semarang, gak usah mhm, kos. Nah, kemudian gimana caranya? Ya, di sini banyak saudara, akhirnya mhm, masuk ke sini. mhm. Nah, terus kira-kira apa? Nah, terus saya dapat informasi kalau di pertanian itu banyak temennya nanti. Ah, udah masuk. Nah, gitu. Jadi Cari temen ya? ya main karena dulu Mhm. ini saya moto saya barangkali apakah gak usah ditiru mungkin ya, tapi main sambil belajar. Mmm, Nah, jadi main sambil belajar. Jadi cari temen happy dulu, ya? jadi happy, cari Heeh. temen dulu karena dulu ayah saya, orang tua saya bilang gitu, cari temen sebanyak-banyak, jangan nempel sampai sekarang. Mmm, Nah, gitu. Nah, terus setelah milih sekolah itu mhm, ada informasi, kalau di pertanian mah begini, gini, gini, wah banyak temennya, hayolah masuk ke mmm, sana mhm, gitu. mhm. Kalau cerita dulu-dulunya Ya, ya, gitu. ya. Berarti Pak Medi asalnya dari Semarang, Iya. lahir di s Ah, saya lahir di Bandung tapi sampai dengan SMA di Semarang, oh, numpang gitu. lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Keluarga ada yang ahli pertanian juga? Nggak ada ya, Nggak ada ya? nggak ada, Mhm. nggak ada Waktu kecil sekolahnya berarti di Semarang di ya? Semarang, Semarang ya? Semarang. Oke. SD, SMP, SMA? SMA, SMA. iya. Tiba-tiba ke Bandung karena tadi ya? Ya, jadi karena saya ingin waktu itu kan pilih perguruan tinggi yang hebat sekarang gitu ya, Mhm, tapi kemudian lewat, saya pengen ya sudah kalau begitu saya pengen ada sekolah, karena kebetulan saya juga senang biologi pada saat itu, mmm, senang pisan biologi ya. sama fisika, tapi terus kepikir, ah udahlah, saya mau cari teman aja, banyak kenalan lah. Oke. Orang tua dulu, bukan ahli pertanian ya? Bukan, Bukan. bukan. Ketika Pak Medi memutuskan untuk masuk fakultas pertanian, menjadi ahli pertanian, gimana respon dari orang tua? Oh ya, seperti juga orang tua kita pada zaman dulu gitu, Mhm, beliau ya ya terserah, bilangnya begitu, terserah mhm, kamu sukanya apa. mmm, Nah, gitu saja, membebaskan ya? membebaskan. Oke. Hal yang paling menyenangkan waktu kecil, apa tuh Pak Medi? Hal yang paling menyenangkan waktu kecil, main ya, Main. main ya. Jadi main yang kemudian oh apalagi kalau dulu tuh paling kecil main kita tunggu-tunggu itu Sabtu Minggu, nah itu. Nah, Sabtu Minggu ya, paling Sabtu. seneng hobinya dulu apa? Kalau dulu kebetulan saya olahraga, Mmm, hobinya olahraganya apa jadi, Pak? saya main bola, basket, sama voli. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang jadi penonton, Oh, nonton. penonton, penonton setia. Ya. Mhm. Dulu waktu kuliah ada aktivitas di organisasi itu semacam Oke, olahraga gitu kalau ada? di waktu mahasiswa, kalau organisasi saya kalah ketika apa, tarung pemilihan ketua senat, Mhm, saya jadi wakil ketua satu mhm, bidang akademik, mhm, saya ketua himpunan agronomi pada waktu itu. mhm, mhm, Nah, seperti kayak gitu. Ya karena apa? Karena tadi itu senang main aja gitu. mhm, mhm.
Yang paling berkesan waktu jadi mahasiswa pertanian tuh Pak apa? Paling berkesan, saya paling berkesan di mahasiswa itu rasanya balik lagi ya, rasanya saya punya banyak teman main Mhm. dan bisa apa, kalau bahasa bagusnya tuh bisa ngobrol satu sama lain terkait sama tadi dalam organisasi. Nah, saya senang di situ, Mhm. gitu. Menyenangkan ya untuk Bapak menggeluti bidang pertanian? Iya, ya walaupun sesungguhnya tadi tuh ya, walaupun sesungguhnya awalnya nggak kepikir gitu Mhm ya, nggak mhm. kepikir, tapi, ada satu juga sih pada waktu itu menempel di saya, ya sudah kalau kamu sudah masuk ke sana, Mhm. cintai, geluti Iya, geluti geluti gitu, ya. heeh, gitu. Yang paling menarik dari pertanian tuh Pak apa? Yang paling menarik dari pertanian awalnya saya ngambil pemulihan tanaman, Mhm. awalnya saya nggak paham, malah saya masuk ke terjun dunia yang katanya banyak orang bilang susah, tapi saya kepikir kalau saya ngambil bidang ilmu yang satu ini saingannya banyak, tekataikan saya nanti. Nah, akhirnya saya memilih bidang yang waktu itu kosong, pemulihan tanaman. Nah, walaupun sebagian orang bilang itu, susah, tapi saya enjoy karena di situ ilmu itu membolehkan saya bermimpi, Mmm. berkreasi Mhm. gitu. Karena diajarkan, merakit varietas yang sebelumnya nggak pernah ada untuk mengatasi masalah-masalah Mhm. yang ada Mhm. gitu. Nah, itu yang kemudian saya mencoba menghargainya, Mhm. akhirnya ya enjoy sampai sekarang. Kalau orang bilang, "Oh, itu ilmu susah," kalau saya bilangnya, "Ilmu Anda lebih susah bagi saya." Gitu ya. Saya nggak ngerti ilmu Mhm Anda mhm gitu. mhm. Nah, jadi artinya relatif tentang Mhm. tadi kata Mhm. Ceira ya, kesukaan memang spesifik gitu Iya ya, iya iya heeh. iya. Ketika kita udah suka, jadi mudah ya. Iya, iya. Oke Pak, sekarang kita bincang-bincang kedelai ya Pak. Semua orang pasti, eee, pernah makan tahu, tempe, tapi kita nggak tahu ternyata sulit ya memperoleh kedelai ya. Iya, Di di Indonesia Indonesia. kondisinya seperti apa sih Pak? Ya, di Indonesia. Sebagai gambaran barangkali saya belum punya data, Mhm. tapi gambarannya ada dugaan bahwa setiap rumah itu mengkonsumsi olahannya kedelai berupa Betul tahu, betul. tempe, sampai dengan kecap gitu Mhm ya. mhm. Nah, jadi tahu tempe ini seperti saya juga di rumah itu kalau nggak ada 2 barang itu, Mmm. oh itu masalah di rumah. Jadi masalah. Ya jadi masalah. Nah, tapi juga Eee, penyediaan barang bakunya, bahan Mhm. bakunya kedelai, Mhm. kita itu import minimal 65% 65. dari Amerika, dari Mhm Brazil, mhm sebagian dari Cina, mhm gitu, import mhm. 65%. Padahal 100% itu dibutuhkan oleh kita sebagai bangsa. 100%-nya tuh berapa ton Pak? Waduh itu dia ya, jadi kalau 60 saya coba buka data 857 kali 857 dibagi 3, 200, 300 kali 3 juta Per tahun? per tahun kira-kira. Mmm. Sekarang kita baru bisa memenuhinya 800.000. 800.000. Mhm. Kebutuhannya kira-kira hitung-hitungan kasar 3 juta Ton, ton, luar biasa ya Pak. luar biasa Mhm mhm. gitu. Nah untuk memenuhi itu kan kita impor nih Pak ya, Impor, impor ya. Negara yang paling besar mmm, mendatangkan itu Amerika ya? Amerika, kemudian sekarang disusul Brazil. Kualitasnya lebih bagus Amerika atau Kalau Brazil? kemudian kita beralih meminta informasi dari pengrajin tahu tempe, Mhm. yang tahu tempenya kita konsumsi, Mhm mhm kata mereka-mereka, banyak mhm dari mereka bilang, mhm. kedelai kita hebat. Oh lebih bagus? Iya, Oh. lebih hebat. Karena ada satu aroma cita rasa yang katanya kalau saya juga bahasanya juga nggak ada itu bahasa kedelai yang katanya kedelai mereka itu menjadikan cita rasanya seperti hambar. Oh, Gitu.
Kalau kita ada tasty lah ya. Ada, oleh Mhm. karena itu sampai sekarang sesungguhnya nggak pernah bisa ditinggalkan, minimal Mmm, jadi bahan campuran gitu. mhm. Nah, seperti kayak gitu, Sekarang yang ada itu dicampur ya? Produk dicampur. olahan itu antara yang impor dengan Iya, yang lokal iya, ya? jadi pengrajin tahu tempe yang saya ketahui dari Mhm. cerita-cerita dari ngobrol-ngobrol, Mhm. mereka tidak berani, mereka menghindari menggunakan kedelai impor semua, Oh, karena gitu. takut tadi rasa ya. Iya, Kalau yang tahu Sumedang itu impor atau campur ya? ya tadi mungkin bisa jadi kasarnya itu dari 100 gram atau seratus Mhm. persen bagian itu Mhm. 65 itu Dicampur. impor, Oke. kedelai dari luar. Saya pernah makan tahu ya, di Jakarta Mhm. terutama. Rasanya agak asam ya, itu pengaruh dari jenis kedelainya, Kalau dari agak asam boleh jadi prosesnya yang saya ketahui ya, prosesnya? cuman saya Oh. juga apa sih saya tanya ke pengrajin tahu tempe, ada apa ya, cita rasanya yang apa, yang saya juga susah mengatakannya. Kalau dalam ini saya, mereka itu kalau menjual tahu tempe, Mhm. dari lokal, katanya ininya sambutan konsumennya Bagus. bagus, gitu. Oh. Nah gitu. Mmm. Nah sehingga pengrajin tahu tempe tidak pernah mau, tidak pernah bisa untuk meninggalkan kedelai lokal Lokal kita, ya? ya. Oke. Nah di lokal ya, di Indonesia, daerah mana tuh yang paling bagus, penghasil kedelai? Ya, untuk kedelai yang dibutuhkan lahannya seperti biasa di kita sesungguhnya cocok. Kita ini juga agak mirip-mirip dengan Brazil. Mmm. Nah, untuk di kita yang sampai sekarang sentra produksi terbesar itu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, Jawa bukan Jawa Timur. Barat ya? Harus panas atau gimana ya, Pak? Mhm. Jadi, yang dibutuhkannya itu ada satu iklim yang kering ya. Mhm. Nah, makin ke timur kita makin kering, Mmm. maka kemudian muncul dalam dalam data statistik Mhm. kita di kedelai sekarang muncul juga bagus di NTB, ya, NTB? Bali itu. Oh. Nah, jadi Jawa Timur, Jawa Tengah, nah kita Mhm. pernah muncul tapi sekarang kita Jawa Barat ketilep, Mmm. Mhm. ada di Sulawesi Selatan muncul Mmm. gitu. Tapi Mmm. ya tetap secara luasan sangat terbatas. Mmm. Mhm. Gitu. Itu nggak boleh terlalu lembab mungkin ya, Pak, ya? Ya, Jadi kayak iya. semacam Bandung gini nggak cocok, kurang cocok ya? Ya, kalau di ininya sih direkomendasikannya dataran menengah ke bawah sampai Menengah dengan ya? ya kita nih masih bisa nih Sumedang masih bisa misalnya Mmm. 700 meter dari permukaan laut, Mhm. makin ke bawah makin bagus, panas Mmm. bagus. Mhm. Dan satu lagi di kedelai itu yang dibutuhkan adalah panjang matahari. Jadi Mmm. kering, kemudian Mhm. mataharinya panjang. Mhm. Kalau mataharinya panjang itu apa namanya, muncul terbit jam 6, Mhm. lebih bagus lagi kalau kemudian tenggelam jam 7 malam Mmm. misalnya. Nah, itu Panjang ya berarti? panjang Oh, karena oke. memang daerahnya asalnya kedelai itu Mhm. dari mana, dari Manchuria, dari Cina Mhm. Mhm. yang kondisinya seperti itu. Mmm. Oke. Pak, kan semakin lama nih kita semakin besar kebutuhannya. Tentu Iya, dulu nggak iya, seperti sekarang ya, iya, kebutuhan sampai 65% iya, harus impor ya, Pak, ya. iya, Berarti kan ada penyebabnya ya, Pak. iya, Penyebabnya tuh mungkin lahan berkurang ya, iya, karena lahannya beralih iya, fungsi ya. iya, Ini kalau kebijakan pemerintah sendiri, Pak, dalam hal mhm, ini, ada nggak, Pak, dari kebijakan dari pemerintah yang supaya ini, pertanian khususnya kedelai ini sustain gitu? iya. Kan lama-lama bisa hilang juga ya, Pak, ya, lahannya ya? Kalau nggak dijaga, kalau saya ingin juga sampaikan di sini, kalau nggak dijaga, kalau kemudian kita juga dari bangsa, dari masyarakat nggak punya komitmen untuk membangun kedelai lokal, Mhm. hilang itu nanti, Mhm. Mhm. hilang itu nanti. Nah, Pada kebijakan pemerintah itu ya, apa, Pak? yang dilakukan sampai sekarang, ada yang lebih sudah lebih bagus dari sebelumnya, Mhm. adalah penentuan harga kedelai. Mhm. Ketika 2 tahun, 3 tahun yang lalu seingat saya harga dipatok 8.000, sekarang sudah nembus Per sepuluh kilo ya? ribu per kilo. Sekarang 10.000. 10.000, ada beberapa tempat juga Mhm. sudah nembus 11. Nah, Mhm. maka sekarang juga ada suara-suara untuk mendesak pemerintah untuk menetapkan harga kedelai sampai Mhm. dengan 11.000 minimal. Mhm. Nah, seperti itu. Tapi itu sudah lebih bagus, Mhm. apa yang kemudian diperoleh petani juga lebih lebih menguntungkan. Mhm. Nah, tapi kemudian ada satu lagi yang menurut saya
kebijakannya agak Bertentangan? bertentangan Mhm mhm. gitu. Apa itu, Kak? Yaitu adalah pemerintah mencanangkan panen padi 3 kali setahun, Mhm malah mau ada cerita 4 kali setahun. mhm Kalau 3 kali setahun, 4 kali setahun, mhm yang tadinya musim kemarau bisa digunakan untuk tanaman palawija, mhm jagung, kacang-kacangan termasuk kedelai, mhm. dipakai padi nanti. Mmm. Kalau dipakai padi, habis itu. Mmm. Nah gitu. Mhm. Jadi itu kebijakan yang apa, yang menurut saya Kontradiktif agak ya? kontradiktif Mmm, bertentangan, mhm mhm walaupun gitu kita juga sudah pernah dengar ya, mhm mendengar kita juga memperoleh penghargaan dari IRI swasembada beras. mhm mhm Tapi ya kemudian akhirnya seperti itu. Nah, akhirnya kebijakan berikutnya adalah pemerintah mengalokasikan kedelai ke beberapa area yang selama ini tidak menjadi orientasi untuk mhm padi, mhm ke luar Jawa mhm misalnya, ke luar mhm Jawa. Sekarang paling tadi yang 3 provinsi kita bermain ya, di provinsi ada di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian Jogja, kemudian Banten itu masuk ke dalam peta luas areal tanam yang luas mhm gitu. Nah, oleh karena itu kebijakan pemerintahnya mengarahkan kedelai di luar Jawa. Masalahnya adalah lahan di luar Jawa itu mhm. belum ada suatu, menurut saya belum ada suatu varietas kedelai yang cocok, yang sesuai untuk kondisi di luar Mmm, Jawa. mhm Nah, sehingga kemudian itu pun menyebabkan ya tadi kalau bahasa Sundanya mengagenjot, menyebabkan peningkatan produksi mhm agak-agak terkendala. mhm. Pak, berapa lama sampai panen itu ya? Dari sejak 3 bulan, 3 bulan sekali berarti panen ya, Pak, ya? 3 sampai 3,5 bulan. Berarti per tahun 4 kali panen lah Ya, ya? ya. 4 kali panen. Per tahun nggak bisa, per tahun 3 kali panen 3 kali karena panen? ada nanti di tingkat petani ada Mhm. pengolahan tanah, Tanahnya ya, segala renewal macam, ya? ya, Mhm ya. mhm. Oke. Nah, sekarang ada upaya-upaya budidaya ya, Pak, ya? Mhm. Itu apa saja, Pak, yang dilakukan? Nah, upaya budidaya ini kalau dari awal yang kemudian mesti disoroti adalah varietas unggul. Seperti Nah, apa ya? sekarang ini sudah lebih bagus ya, sudah lebih bagus. Kita sudah punya lebih dari 80 varietas Mhm unggul gitu, rata-rata kemudian produktivitasnya juga sudah bagus meningkat. Cuma di tingkat petani itu masih rendah. Tingkat petani masih rendah karena apa? Coba aja, eee, lahan di kita di kita ada dataran tinggi, dataran menengah, dataran sedang. mhm Ada yang ada pengairannya, ada yang sedang, ada yang minimal. Jadi kalau disebut areal lingkung tempat pertanaman kedelai macam-macam. mhm Ketika macam-macam itu artinya kondisi lahan, kondisi tanah untuk kedelai juga mhm tidak semuanya bagus, nggak mhm semuanya mendukung. mhm Nah itu satu satu hal lagi penyebabnya. Walaupun sesungguhnya kalau kedelai di Brazil itu umurnya bisa sampai 5 bulan. Umur apa tuh? Umur tanaman Tanam? umur 5 tahun, Oh. 5 bulan. Nah, produktivitasnya bisa sampai 5 ton, 6 ton. Nah, Mhm kalau kita mau sesungguhnya kalau kita mau melihat produksi itu dari dalam dalam skala jangka panjang 1 tahun, mhm sama seperti di Brazil. Cuman mhm di kita tadi itu ada satu kendala, kondisi lahan tanahnya yang sangat-sangat bervariasi, ada yang gunung, ada yang mhm. kayak Ya itu begitu. nggak cocok ya? Ya, artinya menjadi kendala, Mhm artinya menjadi kendala. Yang kemudian pada subul yang kedua tentang, nah ini yang kemudian banyak saya kritisi mhm kepada pemerintah, walaupun saya juga termasuk tim Pokjanya kedelai adalah karena kedelai itu untuk masyarakat mhm secara ekonomi sulit dibisniskan, mhm maka industri benih yang perusahaan-perusahaan yang memperbanyak benih mhm untuk ditanam mhm. itu nggak ada. Maka Mmm, semua dilakukan oleh pemerintah mmm. dan Kenapa ya, Pak? terpusat. Karena memang itu pangan pada umumnya padi, kedelai itu pada umumnya yang kemudian kalau bahasa kami itu tidak hibrida gitu, itu enggan perusahaan swasta. Oleh karena itu diambil alih oleh pemerintah.
Jadi memang tidak berminat gitu swastanya? Ya, karena memang memang kami akui kalau untuk di industri benih kan, Mhm. itu kedelai memang tidak tidak menarik Mhm. tidak Profitnya menarik. kurang gitu? Profitnya jadi begini sesungguhnya, si kedelai itu tanaman menyerbuk sendiri. Mhm. Kalau kita sudah dapatkan varietas unggul yang bagus, Mhm. kemudian si varietas unggul itu diperoleh oleh masyarakat, Mhm. dia bisa menghasilkan Bikin sendiri. sendiri? Oh. Lain sama hibrida. Kalau Nah. hibrida mau nggak mau dia mesti beli baru. Oh, Mau ya nggak ya mau ya dia ya mesti beli ya ya. baru. Mau tanam beli baru lagi, mau tanam beli baru lagi. Ke, Menguntungkan pengusahanya itu ya. seperti kita aja barangkali ini juga seperti contoh sehari-hari di rumah kita ngupas cabai, Mhm. cabai sering kali tanam ya. Mhm. Nah, gitu model-model seperti kayak gitu. Mhm. Tapi sekarang cabai juga ada yang hibrida yang Mhm. kemudian mengharuskan dia beli sendiri. Mhm. Atau misalnya seperti papaya, beli papaya tuh ditanam Mhm. tumbuh. Mhm. Nah, gitu. Nggak Tapi menguntungkan tuh kalau kayak gitu ya? iya, Oh oh, maka iya dari iya. itu beberapa perusahaan Mhm. mengantisipasi seperti contoh tadi cabai, cengkeh, Mhm. pepaya, dia menciptakan suatu benih, suatu varietas yang kalau mau diproduksi harus beli. Nah, kedelai nggak bisa. Nggak bisa ya? Oleh karena itu pemerintah yang menyelenggarakan. Mhm. Gitu. Nah di Indonesia ini ada beberapa daerah mungkin yang mengembangkan Ya, kedelai ya. ya. Di daerah mana saja tuh Pak? Tadi kalau di Jawa Barat ini yang sampai sekarang berkembang ini Cianjur. Oh Cianjur ya? Kalau kita ke Jakarta di kiri kanan jalan di Cianjur, di Cihea itu nanti sekarang sudah panen. Bukan yang ke arah puncak bukan ya? Bukan, Ke arah sana? sebelum Cianjur, Sukabumi ya? sebelum itu pengairan dari Saguling itu. Hmm. Nah, di situ Hmm. Cianjur. Itu sampai sekarang. Yang kedua ada di Majalengka, Lengkap. yang ketiga ada di Indramayu bagian selatan perbatasan Hmm. dengan Sumedang. Hmm. Nah, yang kemudian hilang, Hmm. padahal dulu trademark Daerah itu? kedelai Hmm. Jawa Barat adalah Garut, Sekarang Cikajang, hilang? hilang sekarang. Kenapa tuh Pak? Karena beralih melihat melihat jagung katanya. Oh, Nah, gitu. lebih menguntungkan. Ya, padahal itu dulu ada terkenal di sana, terkenal menjadi apa? Tanaman unggulnya kedelai Hmm. itu di Cikajang tuh terkenal. Jadi mestinya ada kebijakan pemerintah yang memproteksi Hmm, pertanian ini ya Pak, ya. Karena tidak diminati tadi, kurang iya, diminati oleh pengusaha ya. iya. Itu pemerintah ada nggak ya usaha itu Pak? Karena ya menurut saya ada sekarang juga sedang digembor-gemborkan untuk swasembada kedelai. Hmm. Tapi tadi kita masih belum nyampe ketika kemudian ketika kemudian kita juga masih harus juga mendukung swasembada padi. Hmm. Nah, swasembada padi, apalagi kalau kemudian tadi kembali kepada areal pertanaman harus mengarah ke luar Jawa. Hmm. Tidak semua tidak semua areal lahan tanah di luar Jawa itu Hmm. cocok karena Cocok ya. kebanyakan Hmm. area-area itu ada gambut, Hmm. nggak memang yang subur, yang paling subur memang Jawa sih, Hmm. gitu. Ya ya ya. Mulai dari Sumatera bagian yang bukan pesisir sampai Jawa itu memang subur. Nah, sementara ketika areal-areal yang lain itu ya kurang. Nah, masalahnya kalau kita kembangkan ke sana juga tidak mudah, tidak seketika itu memberikan hasil buat produksi Hmm. ketersediaan kedelai. Jadi memang membutuhkan waktu Ya ya. gitu ya. Nah kalau si petani-petani tuh ya Pak, dapat benihnya itu supaya dapat benih bermutu ya, itu Mhm. disubsidi oleh pemerintah ya? Eh, eh, Kemarin ya, tapi kemarin ketemu juga dengan Pak Menteri gitu, jadi subsidi tidak diberikan, tapi diberikan kepada bahan-bahan yang lain. Nah, Bahan seperti apa? kemarin ketika ada program Pajale padi jagung kedelai memang Mhm. disubsidi Mhm. si benihnya itu ya Mhm. disubsidi. Tapi kemudian ada kritik karena benih-benih itu nggak bagus,
betul itu Oh, nggak bagus. kualitasnya. Ya, karena yang memproduksi ada satu daerah, kemudian di-drop ke tempat lain, Mhm, sehingga karena jarak dan mhm. karena waktu yang panjang, kualitas benihnya turun. Mmm. Belum lagi Karena proses perjalanan proses pengiriman? perjalanan pengiriman, Oh, proses apalagi kemudian tercampur gitu ya. mhm. Benihnya tuh dari import atau kita punya sendiri? Ya, jadi kita punya sendiri tadi ada yang ada yang sudah kita produksi Mhm, bagus mhm, memang untuk sampai sekarang itu ada ada apa sih namanya kok jadi saya lupa, bagus memang mhm, hanya diproduksi untuk benihnya itu di sentra-sentra tertentu, mhm. terutama yang saya ketahui ada di Malang. Malang? Dari Malang kemudian disebar. Mhm, Nah, disebar. Jadi di kedelai itu ada model perbanyakannya bertahap. Ada 4 tahap yang dilakukan, namanya breeder seed, mhm, benih yang nah kami di RI tadi, saya Ira tadi menanyakan, kita melakukan itu enggak? Nah, kita melakukan sampai mengeluarkan namanya benih jenis mhm, breeder seed, benih mhm, yang dikeluarkan oleh para pemulia kami. mhm, Tidak banyak, mhm, tapi itu sangat-sangat bermutu. Dari mmm, benih ini terus diperbanyak menjadi foundation seed, mhm, menjadi stock seed. Nah, akhirnya menjadi extension seed. Nah, itu yang digunakan ke petani, tapi langkahnya banyak begini. mmm, Nah, itu berjaring mulai dari Malang sampai di provinsi, sampai di kabupaten-kabupaten, mhm, sehingga bisa dibayangkan itu nanti itu membutuhkan jarak yang lama, waktu yang panjang, mmm, sementara di kedelai itu ada satu kelemahan benihnya, apa itu kelemahannya? daya simpannya cepat menurun. Oh, itu berapa lama yang ideal ya? Paling Pengamatan maksimal saya itu kalau disimpan bagus bisa 3 bulan, tapi 3 kalau bulan? kalau kemudian penyimpanannya kita bayangkan Mhm, misalnya dikirim dari pusatnya, dikirim ke seluruh Indonesia, mhm, kan dikirimnya juga pakai karung-karung mungkin ya, mhm, lembab ya? lembab, panas, segala Mhm, macam, itu mhm, bisa 1 bulan sudah turun. mmm, Ketika petani memperoleh benih yang kayak begitu, mhm, seperti saya lihat juga di lapangan, pertumbuhannya nggak bagus. Ketika pertumbuhan nggak mmm, bagus, nanti berimpak kepada panennya mhm, nggak bagus. kurang bagus juga Ya, ya? Itu produksi benihnya di daerah mana, Pak? produksi benihnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian, saya ketahui ada di Malang, dari situ Mhm, nanti disebar, mhm, disebar eh, ke ke apa namanya ke penangkar-penangkar benih, mhm, mereka yang akan memperbanyak benih dari tadi foundation seed, stock seed sampai kemudian disebar. Nah, kebanyakan lagi mhm, kalau boleh saya sampaikan di sini, tapi silakan nanti kalaupun saya keliru bisa dikonfirmasi, kebanyakan lagi itu mengikuti proyek-proyek pemerintah. mmm, Karena memang ini adalah tugasnya pemerintah untuk menyediakannya. mhm, Karena tadi mhm. swasta tidak berminat, Iya, 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 swasta betul, tidak betul. berminat. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat tadi perjalanannya, kendala-kendalanya, tentu ada, eee, apa, strategi pengembangan Ya, kedelai ya, Pak, ya. ya. Itu apa saja, Pak? Ya, pada dasarnya ini sebetulnya perluasan, jadi terima kasih kalau kemudian saya diajak bicara seperti ini. Adalah jadi saya pernah punya kelompok tani binaan Mhm, jauh di pedalaman dari Kabupaten Tasikmalaya, masih mhm, masih tiga jam lagi perjalanan, namanya mhm, Kecamatan Pancat Tengah, mmm. Masih Tasik? masih Tasik. Mhm. Tasik berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran, Pangandaran? ya, Oke. Mhm, di selatan. mhm, Nah, saya lihat di sana seperti saya sampaikan tadi, ada lahan yang dataran tinggi, dataran mhm, menengah, dataran mhm, rendah, mhm, ada lahan yang airnya cukup. mhm, Tapi ada yang menarik di sana. Dalam 1 tahun mhm, si kecamatan Panca Tengah itu mhm, ada area lahan yang bisa ditanami. mmm, mhm, Setiap tahun ada. mhm, Misalnya kita bagi 3, bagi 4 ya. Misalnya Januari sampai April mhm, ada di daerah blok Desa Anu. mhm, Nanti Mei sampai dengan mhm, sampai dengan Agustus mhm, mhm, ada di sini, di mhm, sini, di sini. Nah, jadi kalau seperti itu sesungguhnya saya melihat Kecamatan Panca Tengah skala kecil ya, mhm, mhm, Kecamatan Panca Tengah sesungguhnya bisa swasembada kedelai sepanjang tahun karena mhm, permasalahan
kedelai itu sampai sekarang selain produksinya rendah, Mhm. sulit dijumpai di setiap waktu sepanjang tahun. Oh, Karena yang oke. kalau pertanian padi Mhm. ketika musim hujan air tersedia, Mhm. sudah pastilah petani sawah. Mmm. Mhm. Ketika musim kedua ada yang masih air, sawah. Mmm. Ketika kemudian gak ada air, Mhm. baru kedelai. Mmm. Airnya terbatas Mhm maksudnya, mhm. baru kedelai. Memang nggak perlu banyak air ya, Pak? Ya perlu ya, cuman maksudnya Mhm. tadi, ketersediaan airnya terbatas yang Mhm. tidak mencukupi untuk Mhm. bertanam padi sawah, padi, Mhm. Mhm. baru dia beralih ke Mmm. Jadi kedelai. second choice ya? Ya, Oke. Mmm. third choice barangkali. Third choice. Nah, Oh. kembali ke yang tadi kecepatan Pace Tengah itu Mhm. sepanjang tahun kecepatan itu harusnya bisa swasembada. Mmm. Tinggal mengelola daerah-daerah tadi. Mhm. Nah, ketika mengelola daerah-daerah itu, udah saya punya pemikiran, kami berberapa ya pada waktu berlima membentuk namanya komunitas komunitas pelaku-pelaku kedelai. Mmm. Nah, di komunitas itu kemudian para petani karena ternyata saya bilang tadi barusan tadi sebelum kita mulai, petani sekarang ini ada yang milenial bahkan ada Mhm. sarjana yang Mmm. turun ke Mhm. desa. Mhm. Mhm. Nah, sarjana turun ke desa, kalau ketika waktu itu saya ngobrol, oh bisa dia nangkap gitu, nangkap Mhm. ilmu-ilmu yang Mhm. kita berikan di fakultas Mhm. gitu ya. Mhm. Artinya dia bisa untuk diajarkan. Apa yang diajarkan? Cara merakit varietas. Mmm. Mhm. Apa yang diajarkan? Cara mengelola industri benih. Mmm. Mhm. Nah, kemudian ya kita kita bangun suatu skema di komunitas itu ada industri benihnya kecil-kecilan, ada yang Mhm. memproduksi benih, Mhm. ada yang memproduksi varietas unggul, Mhm. ada yang kemudian menjadikan petaninya, Mhm. ada juga yang kemudian mengolahnya menjadi bahan baku tahu tempe. Mhm. Mhm. Nah, Jadi dari hulu sampai ke hilir ada ada di semua? situ Oke. kami membayangkannya seperti Mhm. itu, Mhm. gitu, Mhm. kami membayangkan seperti itu. Hanya kemarin kami masih belum bisa masuk ke dalam suatu kelompok pelaku pengrajin tahu tempe belum ada. Mmm. Tapi yang varietasnya, yang membuat varietasnya sudah ada, industri benihnya udah ada, Mhm. pelaku petani udah ada. Mhm. Kemudian kita perluas karena nanti ada satu ketentuan, petani tidak boleh menjual benihnya Mhm. ketika itu adalah hasilnya sendiri. Mmm. Kita bikin lagi kelompok. Nah, Mhm. jadi antara kelompok ini bisa apa ya? Bisa model seperti seperti zaman dulu, model apa sih? Barter misal Mmm. seperti Mhm. itu. Mhm. Nah, tapi intinya si kecamatan itu kami berpikir tidak usah tergantung dari ketersediaan benih yang dari Pemerintah. pemerintah, Mhm. nggak usah tergantung dari pihak-pihak lain bisa, Mmm. seperti kayak gitu. Mhm. Nah, dalam konsep seperti itu, kalau kita bisa replikasikan ke daerah yang lain, masing-masing bisa membangun diri, Mhm. bisa membangun diri, kayaknya bisa signifikan juga tuh Mhm. pengaruhnya Mhm. pada produksi ketersediaan kedelai. Mhm. Mhm. Begitu kira-kira Mhm. gambarannya. Berarti yang tadi ya, petani milenial itu ya, Pak, ya? Iya. Cukup banyak jumlahnya, Pak, ya? Kalau dari program pemerintah yang saya ketahui banyak ya. Nah, Ratusan ya jumlahnya? oh, itu saya nggak Belum tahu ya? tuh ya, tapi banyak kok ya, banyak. Jadi kalau sampai apa 1.000 petani, itu Mhm. 1.000 petani terjun ke desa kalau nggak Mhm. salah ya, tapi Mhm. saya Mhm. nggak tahu persis angka itu banyak Mhm. gitu. Yang minat ke kedelai banyak nggak, Pak? Yang minyak, Petani milenial itu? oke, yang petani milenial seperti juga di kampus kita di ini di Jatinangor Mhm. memang masih sedikit ya, lebih banyak Sedikit ya? kepada hortikultura, Mmm. Mhm. hortikultura. Mhm. Karena tadi kenapa hortikultura? Karena memang dia membutuhkan penanganan yang intensif, harga Mhm. jual juga agak agak mahal, Mhm. gitu sehingga kemudian lebih menarik karena sampai dengan pangsa ekspornya Mhm. ada Mhm. gitu, Mhm. peluang ekspornya ada. Mhm. Nah, berbeda dengan kedelai yang kemudian ya hanya untuk membutuhkan kebutuhan kecil saya, kebutuhan sendiri aja. Mhm. Mhm. Pak, tadi kalau nggak salah Bapak disertasinya tentang kedelai ya, Pak, ya? Ya,
Itu boleh diceritakan risetnya tuh tentang apa tuh? Tentang kedelai jadi, waktu itu program magister juga saya kedelai Oh, juga, dilanjutkan ya? dan dilanjutkan, hanya kemudian beda fokus ketika magister itu saya mulai dari magister barangkali ketika magister itu saya, kita melihat bahwa saya melihat bahwa tanaman kedelai ini ditanam sama petani macam-macam. Hmm. Ada yang biasa ditanam, ada yang tumpang sari. Tumpang sari dengan apa? Tumpang sari macam-macam juga. Gitu. Pada waktu itu saya tumpang sari dengan singkong ya. Bisa Nah, ya? ya itu kondisi fakta di lapangan yang menyebabkan si kedelai tidak bisa tumbuh menghasilkan secara optimal, Oh, secara karena maksimal tumpang sari. karena tumpang Oh, dia sari. sendiri lebih bagus ya? Iya, karena apa persaingan matahari, persaingan unsur hara, persaingan air, macam-macam. Nah, pada waktu itu orientasinya saya ingin mencari penyebab apa sih yang menyebabkan tanaman kedelai tidak bisa bersaing, tidak bisa tumbuh bagus di tumpang sari. Atau sampai dengan mencari calon varietas yang punya daya adaptasi, daya tumbuh bagus di tumpang sari. Itu pada waktu S2, pada waktu yang S3 saya coba mencermati kenapa sih kok petani itu pengen ke biji dari luar, walaupun sesungguhnya belakangan bukan karena pengen tapi karena keterpaksaan harus mengambil biji-biji dari benih-benih dari Luar. impor. Pada waktu itu saya melihat, oh ketertarikan petani ke biji impor itu adalah karena besar, sehingga bijinya besar-besar. Itu cirinya ya? Kalau yang impor tuh bijinya Relatif besar-besar. besar karena Oh. relatif besar karena tadi masa pertumbuhan di lapangannya bisa sampai 4 bulan, bisa sampai 5 bulan. Jadi kalau ibaratnya kita ini manusia makannya banyak Gendut pisan ya? gitu, jadi Gendut-gendut. gendut gitu. Nah, tapi juga kan ada di manusia juga ada bisa makan banyak tapi kurus terus, genetik. Nah, gitu. Nah, itu kajian saya gitu. Oh, oke oke. Kajian saya gimana caranya dicari genetiknya supaya ketika itu dia bisa juga biji besar. Kalau biji besar ada 100 biji besar dan 100 biji kecil kan beratnya lebih berat yang 100 biji besar. Besar. Nah, jumlahnya yang biji besar jumlahnya 100. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya mencari varietas-varietas, genotip-genotip calon-calon itu yang punya punya genetik biji besar yang bagus. Gitu. Itu S2 ya? Itu S3, Oh, yang S3 ya. S2 ke Tupang Sari saya. Waktu itu temuan penelitiannya apa, Pak? Yang penelitiannya yang kedua, yang pada waktu S2 temuannya kalau mau mencari varietas kedelai, jenis kedelai yang cocok untuk tumpang sari, jangan tanaman kedelainya punya cabang yang banyak. Oh, jadi kalau ada muncul Kalau ada langsung dibuang? eh, jangan, karena nanti ketika kemudian si kedelainya itu cabangnya banyak, kita tumpang sarikan, nanti biasanya di cabang-cabang itu muncul polong-polong. Oh. Tapi ketika kita tumpang sarikan, Hah? kedelai jadi tidak bercabang. Oh, Ketika enggak bercabang, pertanyaannya kemana? kemana? Hilang. Nah, Oh, jadi nggak tumbuh? tumbuh, tapi akhirnya ya tidak ada polong-polongnya lebih kecil lebih sedikit. Oleh Oh, karena itu mesti dicari kedelai yang istilahnya berbatang tunggal, sehingga si polong-polongnya itu numpuk di situ. oh, Gitu. itu tergantung benih juga kan, Pak? Tergantung karakteristik juga, karakteristik jenis sifat-sifat dari Benih. sifat-sifat dari varietasnya itu. Oh, Gitu. oke. Oke, oke. Nah, sekarang kalau misalnya di industri rumahan ya, Ya, Pak ya, ya. bisa nggak masyarakat mengembangkan diri? Kan kalau kita lihat dibandingkan dengan Korea ya, Korea itu nanam lobak ya, Pak. Hmm. Hampir semua rumah itu Hmm. disubsidi oleh pemerintah tanaman melobak supaya mereka bisa konsumsi sendiri, kemudian dijual. Kemudian yang kimchi itu Iya, ya betul. juga itu kan sayurannya ditanam oleh masyarakat. Ya, Nanti kalau kedelai Pak ya, ya. memungkinkan nggak itu di rumah-rumah ditanam supaya mereka bisa punya tanaman kedelai sendiri, Iya. kemudian nanti bikin tempe sendiri gitu. Sekarang udah banyak juga ya
apa namanya, rumahan yang bikin tempe Mhm sendiri ya. mhm. Oh, di Unpad nih ada Bu Murni ya, Iya itu ahli bikin tempe tuh iya saya pernah iya, dapat dan ini heeh, enak sekali ya. iya. Artinya secara rumahan sebenarnya itu bisa diproduksi. Nah kalau tanaman kedelainya sendiri bisa nggak sih Pak, memungkinkan nggak kita, nanam sendiri gitu di pekarangan rumah atau Mhm ada lahan kosong gitu? mhm. Saya belum pernah juga melihat itu ya, tapi kalau tadi pertanyaannya seperti kayak gitu, sepertinya kalau buat diorientasikan untuk membuat tahu terutama, kalau tempe masih bisa ya, tempe mendoan Mmm, masih bisa gitu ya. Nah, itu masih bisa juga, cuman orientasi penggunaannya itu bukan untuk tahu misalnya. iya iya iya. Yang saya bayangkan karena juga saya bergelut di kedelai, kalau dari kedelai hanya segini nih, kita bikin Kurang, susu kedelai, heeh. bisa Oh bisa ya? bisa. Nah, Oh jadi oke. artinya sesungguhnya bisa juga, cuman kemudian, nanti setelah dipanen si kedelainya itu mau diapakan, nah kita mesti spesifik juga. Oh benihnya beda? Bukan spesifik pengolahannya, misalnya Mhm apakah bisa kalau mendoan, mhm kita kan pernah juga tahu mendoan itu yang ada tipis-tipis ya, mhm mhm. heeh, tipis-tipis itu bisa ya Itu karena memungkinkan kan ya? memungkinkan, Mhm karena dari satu tanaman kedelai itu kalau bagus mhm. ya, Produksinya kalau berapa? produksinya itu, eee, kalau produksi itu minimal ada 100 biji itu 150 gram, 150 jadi gram ya? 150 gram kira-kira. Cukup untuk bikin tempe berapa banyak ya? Tempe ya barangkali satu keluarga satu kali makan cukup. Mmm, ya lumayan juga Siang malam nungguinnya ya, ya, siang malam siang malam ya? hanya kemudian ya sama juga sih. Kalau beda lagi juga, kalau cengek, cabe, terutama cengek barangkali, kalau kita petik kan juga nggak dipetik semua. Ya, Nah, tapi kalau kedelai semuanya diambil? semua habis. Dan itu kita nunggu 3 bulan lagi? Heeh, kecuali kalau kemudian kita nanam berapa, Banyak ya? hari ini nanam satu di Mhm pot, nanti minggu depan nanam mhm satu, mhm. satu, satu. Ya artinya bisa dikerjakan ya Pak ya? Ya, ya, Kalaulah pemerintah membuat satu kebijakan bahwa kalau sekarang petani mulai berkurang, ditanamlah sendiri gitu ya, kita dikasih bisa subsidi ya, benih mhm gitu mhm, ya, iya. lumayan juga ya Pak, bikin sendiri, Untuk membantu ya, membantu ya? membantu penyediaan bahan karena tadi ya, bayangkan kalau kemudian 65%, saya khawatir tahun ini jadi 70% ini. Kalau Mhm 70% harus impor, mhm ada duit kita lari keluar mhm negeri, mhm. sementara kita tergantung ke impor, Mhm, kenapa kok enggak kita bangun supaya supaya kita juga enggak tergantung secara betul, rumah tangga juga enggak tergantung ke luar iya gitu iya ya. iya, Ya, tapi walaupun walaupun demikian itu juga jadi kendala karena saya pernah juga waktu itu kebetulan Pak Menteri siapa ya, Menteri Perekonomian ketika ada masalah di cabai yang kemudian mhm mahal, mhm Menteri kemudian menganjurkan nanam cabai sendiri di mhm rumah di pot. Nah, mhm ya belum bisa diterima secara mhm masyarakat walaupun kita juga tahu ya, saya juga punya punya tanaman cabai di mhm rumah mhm gitu, kalau dipetik nggak semua kan, mhm ya sebagian-sebagian mhm aja gitu. Nah, akhirnya yang menjadi kendala adalah dari kita ya, kebiasaan kita membangun tentang kemandirian kita, mhm, supaya gimana caranya supaya kita nggak usah tergantung ke orang lain, orang ke lain ya, negara mhm lain. mhm, betul. Mengkhawatirkan sebetulnya ya Pak ya, 35%. Ini Mhm, penyusutannya nih Pak, dari tahun ke tahun ya. mhm. Misalnya katakan 5 tahun yang lalu, produksi lokal kita berapa persen Pak? Atau 10 tahun yang lalu? Kalau sekarang 35% ya angkanya. Kalau 10 tahun yang lalu masih ini, masih 60%, 10 tahun ya Mhm, berarti 2010 ya, 2010 masih 60%, 60% ya. jadi sekitar 10 segitu tahun saja. turun sekitar 25% ya. 10 tahun sekarang jadi 65%, yang saya khawatir jadi 70, ini Mmm, mhm 68, 70. mhm. Tapi yang kemudian kita khawatirkan, mulut kita juga makin banyak, gitu. Iya iya, Mulut kita makin banyak, heeh, sementara yang nanam kedelai makin semakin sedikit. sedikit. Betul Nah, betul. itu.
Dan mindsetnya orang Indonesia kalau nggak ada tahu tempe berarti Nah ada gitu, yang kurang tuh mhm, makannya. gitu. Oke, satu mungkin Pak, gimana nih caranya, eee, kita menghimbau pemerintah ya, Mhm, tentu kan harus dari kebijakan dulu. mhm, Menghimbau dari pemerintah caranya bagaimana, kebijakan apa yang harus dilakukan, kemudian menghimbau pada masyarakat, mhm, dan yang terakhir ke akademisi. mhm. Kira-kira menurut Pak Medi gimana Iya, tuh himbauan-himbauannya? saya percaya kalau dari pemerintah sudah ada yang dilakukan ya, Mmm, sudah ada yang dilakukan, ada program-program prioritas. Nah, kalau saya sih berharap, satu, bahwa sesungguhnya kedelai itu bisa menjadi suatu komoditas yang super ya. mmm, Di sana banyak asam aminonya yang bermanfaat yang mmm, bagus, mmm, sebagai sumber protein yang murah. mhm, Kalau kita lirik ke, mohon maaf, ke Amerika, mhm, gitu, ke Amerika, banyak produk-produk yang dulu yang sekarang di kita itu asalnya dari hewani, mhm, diproduksi oleh kedelai. mhm, Burger, mhm. dagingnya oleh kedelai. Nah Oh, gitu. oke. Jadi Substitusi ya? iya, Oke. jadi sesungguhnya untuk penyedia protein itu adalah yang murah. Nah, Mmm, terkait sama itu saya berpikir mungkin tidak ya, mungkin tidak, pemerintah itu harus mulai beralih, mmm, pindah orientasi. mhm. Kalau sekarang sudah swasembada beras padi, Beras? pertanyaan berikutnya dari saya, mau besok lagi, tahun depan swasembada lagi? Swasembada lagi tahun Mhm, depan tahun mhm. depan tahun depan. Giliran kedelai kapan ya? Nah, padahal kalau jagung sudah kita lepas lah ya, karena Mmm, jagung tadi saya bilang tadi banyak pelaku-pelakunya yang pelaku yang dari swasta yang mhm, banyak kemudian mendorong sehingga ini mhm, perkembangan. Nah, kalau kedelai, saya pikir saya sih berharapnya suatu ketika akan beralih gimana caranya membangun kedelai, mmm, kebijakannya gitu ya. Yang sekarang terjadi saya pikir masih belum konkret ya, mmm, belum konkret langkah-langkahnya, mhm, lebih kepada langkah-langkah, pragmatis, istilah saya mohon maaf ini, mhm, istilahnya pragmatis sebagai pemadam kebakaran. mmm, Mengatasi ini untuk tahun ini supaya impornya berkurang seperti mhm, apa nih, oh kayak gini 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 gini. mhm, mhm, Nanti tahun depan mmm. muncul lagi, langkahnya Pemadam kebakaran lagi? pembakaran lagi gitu. Mmm, Nah, saya mmm, saya berpikir ya jangan kayak begitu, suatu ketika ada suatu model program yang bersistematis. Nah, karena pikir saya sederhana aja ya, nanti kalau gitu sekarang sudah swasembada kedelai, tahun depan masih mau juga. mmm, Tahun depan apakah nanti suatu ketika terus bertahun 10 tahun kita swasembada kedelai, apakah juga nanti akan membawa meningkatkan harga diri kita sebagai bangsa juga ke luar mmm, negeri juga? mmm, mhm, Kayaknya mhm, enggak deh ya. mhm, Kalau kemudian sekarang swasembada kedelai nanti bisa dipertahankan, ya kita meningkat swasembada padi bisa dipertahankan. mmm, Berikutnya swasembada kedelai mmm, meningkat bisa dipertahankan, itu mungkin prestasi, lebih iya, prestasi. Nah, itu yang ke pemerintah, yang ke masyarakat, yang masyarakat, ini suka ibu-ibu nih, mhm. Jadi ketika harga tahu tempe kedelai naik, naik, heeh, eee, ribut? ribut, Mmm, mmm, ribut. Saya juga suka 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 sama istri saya di rumah juga, nggak apa-apa, nggak apa-apa ribut kalau jangan ribut kalau harga tahu tempe naik mmm, ketika itu dirasakan oleh petani. mmm, Karena sesungguhnya petani pengen harganya naik, naik, supaya apa, supaya iklim petani, minat petani nanam kedelai tinggi? meningkat, Ah, gitu. oh, Nah, tapi karena dari dulu disimpen tempe, tahu itu murah, murah, naik dikit ribut? ribut. Nah, gitu. Padahal Mmm, tidak ada peran swasta besar yang bermain di produksi, kedelai, tahu, tempe. oke. Beda dengan cabai, Beras? beda dengan tomat. Mmm, oh.
Banyak kadang-kadang. pengusaha Banyak di banyak sana yang berminat perusahaan-perusahaan ya. besar yang bermain, tapi kalau kedelai, tahu, tempe, yakin saya nggak ada, Berarti nggak. mestinya memang dimonopoli dan diberi subsidi. Nah, itu dia. Jadi guru saya dulu menyampaikan begitu, ini si kedelai ini harusnya diproteksi, Betul. proteksi. Tapi dengan iklim yang sekarang tidak boleh memproteksi, memproteksi. Akhirnya jadi monopoli tadi itu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Tapi Nggak boleh ya? harusnya dilindungi. Betul, betul, Hmm. betul. Iya, iya. Itu pemerintah ya. Nah, untuk masyarakatnya tuh Pak, Hmm. sekarang gimana? Ya tadi itu yang masyarakatnya. Jadi oleh karena itu gimana caranya? Karena sebetulnya ketika harga tahu tempe kedelai naik itu, menurut saya belum punya data yang yang lengkap ya, tapi dalam dalam teorinya yang menikmati margin yang lebih besar itu bukan petani, tapi rantai-rantai berikutnya. Iya, iya. Dari petani dijual masuk ke pengumpul, dari pengumpul, pengumpul satu, pengumpul dua, pengumpul tiga, nanti sampai di pengolahan, dari pengolahan sampai ke pasar. Nah, Berarti jadi masyarakat harus mendukung ya, ya upaya-upaya supaya harga jualnya juga. sambil melihat begitu, sambil melihat, makanya dari itu ketika saya diminta hadir ke sini, terima kasih supaya melihat juga bahwa kedelai itu perlu kita bangun sehingga ketika harga meningkat itu, tadi balik lagi ke ibu-ibu nih, Perlu mohon kita maaf, dukung. jangan serta-merta Eh, teriak. Iya, iya. Mm. Kalau kemudian keuntungannya marginnya ada bukan di petani, saya sebagai orang kedelai, orang pertanian, teriaklah. Oh, oh, Tapi oke. kalau marginnya itu ada di petani, bantu petani, Dukung, dukung. bantu. Oke. Ibu-ibu dukung petani, jangan lupa. Satu lagi Gimana enggak? mengenai akademisi ya, himbauan pada akademisi untuk melakukan riset ya. Kira-kira riset apa sih yang berguna untuk pengembangan kedelai ke depan? Ya, kalau kedelai ya, kalau kedelai ini juga kompleks sih sesungguhnya ya. Nah, kalau saya mau ini kan riset, saya punya apa nih? Punya obsesi. Seperti kita tahu itu kentang ya, kentang. Kentang itu aslinya dari daerah dingin. Hmm. Ya, betul, Nah, betul. daerah dingin, daerah subtropis dingin itu, Pegunungan, bukit-bukit ya, pegunungan. Tapi sekarang sudah ada nih kentang dataran rendah. menengah, dataran rendah. Itu ya, itu kentang. Jagung, jagung itu oh, jagung itu dulu dari Meksiko, atau tropis, panas. Sekarang jagung sudah bisa ke subtropis. Nah, saya kemudian beralih ke kedelai. Kedelai itu dulu asalnya dari Cina, Manchuria dingin. Terus kalau di Indonesia ada sebagian teman-teman saya mengatakan kedelai mah di Indonesia nggak cocok, gimana pun juga nggak cocok. Nah, saya berpikir kalau nggak cocok terus nggak usah ditanam. Kalau nggak ditanam terus Kita nggak bisa gimana? makan tahu Nggak tempe. bisa makan tempe. Nah, saya kalau dari ketika akademisi, gitu saya berpikirnya bahwa kemudian kita diberi suatu akal, pikiran, pengetahuan, kata Gusti Allah ya, satu kaum tidak akan bisa merubah apa nasibnya Nasib ya, kalau dia tidak merubah dirinya. berubah diri, berusaha. Nah, maka kemudian dalam dalam konteks seperti itu, saya juga berpikir akhirnya, apakah kita nggak bisa merubah sifat kebiasaan kedelai sehingga cocok di Indonesia, Oke. cocok di Ya. Indonesia, sehingga kemudian ya akhirnya ada kedelai yang cocok untuk Indonesia. Ya, Sekarang belum ada Pak? ini zaman yang menentukan ya, ini zaman yang menentukan. Tapi saya sendiri punya anggapan tadi, ya kalau kemudian sebagian dari kita menganggap bahwa kedelai nggak cocok di Indonesia, akibatnya kemudian kita nggak nanam kedelai, ya akibatnya kita nggak bisa memproduksi kedelai, ya mungkin nggak apa-apa kalau petani-petani kita
beralih ke tanaman yang lain lebih menguntungkan, mmm, tapi kemudian kita makan kedelai dari luar, mmm, nah itu. mmm. Oke, jadi clue-nya sebetulnya perlu dukungan dari semua pihak ya, Pak, ya? Iya, Dari pemerintah juga perlu didukung dengan kebijakannya, iya, masyarakat juga perlu mendukung, kalau harganya naik tidak teriak, jangan mudah teriak, jangan mudah teriak jangan ya, mudah, karena semuanya lebih banyak kembali pada petani kita. iya, Dan satu hal lagi, produksi kita lebih enak daripada betul, produksi impor, itu gitu banyak ya. dari teman-teman pengrajin Mhm, tahu tempe mhm, menyampaikan seperti itu. oke. Teman saya juga ada, sekarang jadi pengusaha tahu Sumedang, Mhm, kalau kita mau ke Jalan Limbangan, mhm, mhm, ada tahu Sumedang, ya. dia bilang dicampur, kalau nggak dicampur Oh, nggak enak kata dia. oh, tetap produk lokal Ya, tetap produk kan yang bikin memain jadi enak peran, ya. ya, Baik Pak Medi, nggak berasa ya, udah mangga, 1 jam kita bincang-bincang mangga, tentang terima kedelai. kasih, Masa depan kedelai dan masa depan kita juga tetap betul. ada tahu tempe di meja makan kita. Ya, Perlu dukungan dari semua pihak terutama saya ibu-ibu. pernah punya kaos ketika dulu Mhm, mahasiswa, eee, apa, dulu ada Tempo, kalau mhm. Tempo ininya apa, eee, ininya, Tagline, tagline-nya, eee, kemudian, lupa saya, mmm, terus saya bikin kaos, terus temponya saya ganti, mhm, tempe. tempe. Nah, jadi seolah-olah itu juga Oh, mesti kita rubah ke heeh, masyarakat. mhm. Tempe Tagline-nya apa Pak? itu bukan makanan bagi orang Kecil? rendahan, Mmm, mmm, gitu, bukan. ya, Nah, itu juga perlu dirubah mhm, sehingga kemudian penghargaan kita mmm, kepada tempe itu meningkat, mhm, nanti oleh karena itu nanti nggak apa-apa harga jual naik, mhm, tapi yang tadi itu akan membawa impact yang lebih bagus mhm, lagi mhm, kepada petani mhm. supaya berkembang, Dan gitu. mereka tetap masih bertahan menjadi petani Iya, kedelai ya, iya, perlu dukungan dari semua iya, pihak. Baik, bincang-bincang kita menarik, ya, perlu insyaallah, dukungan dari semua pihak. Terima mhm, kasih atur Pak nuhun, Dekan. atur nuhun Mudah-mudahan nanti kita sama-sama. bincang-bincang lagi di sini dalam topik yang lainnya Siap, mengenai mangga, pertanian. insyaallah, Terima mohon. kasih. Pemirsa, kita akhiri bincang-bincang kita hari ini tentang kedelai dengan eh, Dr. Medi, Dekan Fakultas Pertanian Unpad. Kita ketemu di lain kesempatan dalam topik yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi